Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang Allah muliakan. Alhamdulillahilladzi min ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Rahman, Tuhan yang Maha Rahim, yang senantiasa melimpah curahkan karunia dan nikmat kepada kita semua. Dan nikmat terbesarnya di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Ketika Ramadan pada akhirnya Allah izinkan untuk kita datang kepadanya, maka kita datang kepada bulan Ramadan itu dengan membawa iman, dengan membawa kebaikan. Maka mudah-mudahan di Ramadan yang ketiga ini, di puasa kita yang ketiga ini, di sholat-sholat tarawih kita, di tilawah-tilawah Al-Quran kita, di setiap rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan, itu Allah terima sebagai amalan salihan maqbulan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, jamaah salat Isya dan Tarawih yang Allah muliakan. Al-Fakir mendapatkan amanah tentang kultum pada malam hari ini yang berjudul dengan urutan pendidikan di dalam Al-Quran. Maka ini judul yang sangat menarik, di mana pada hari ini pendidikan adalah satu kepastian yang harus kita jalani. Karena berkata salah satu ilmuwan muslim, salah satu pemikir dan termasuk ulama muslim yaitu Ibnu Khaldun mengatakan bahwasannya untuk membangun dan menghancurkan peradaban adalah dengan pendidikan. Maka pendidikan seperti apa yang harus kita tempuh? Pendidikan apa yang harus kita lakukan untuk kemudian menghasilkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa pendidikan seharusnya adalah yang membangun jiwa dan akal serta hati mereka. Maka jamaah salat Isya dan Tarawih yang Allah muliakan, ketika kita mengambil sumber yang benar yang kita yakini hari ini yaitu Al-Quranul Karim, yang Al-Quran bukan hanya kitab suci umat Islam, tapi di dalamnya ada banyak tuntunan terhadap sejarah-sejarah Islam yang sudah berlalu dan juga masa depan bahkan sampai dengan hari kiamat kelak. Maka seluruh isi-isi kandungan Al-Quran semuanya adalah sudah sempurna, sudah saling menyempurnakan, sudah saling melengkapi. Maka di dalam apapun kita mengambil contoh dan model yang pada hari ini akan kita lakukan, termasuk dalam bab pendidikan, maka sudah sepastinya, maka sudah seharusnya kita mengambil sumber yaitu dari Al-Quranul Karim. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang Allah muliakan, maka ketika kita saksikan, kita ingat betul bagaimana wahyu pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jelas bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka bayangkan ketika perintah Iqra ini diturunkan kepada Nabi yang ummi, berarti ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulainya dengan sebuah ilmu, dengan sebuah pendidikan. Maka siapa lagi yang bisa kita ambil contoh dan model selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khotal iman azani Allah wa iyyakum. Ketika telah jelas wahyu pertama adalah Iqra,
Maka Rasulullah SAW adalah sang maha guru terbaik, pengajar terbaik, guru terbaik. Dan kita lihat bukti keberhasilan dari pendidikan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW terlihat di kualitas para sahabatnya. Mereka menjadi generasi yang paling unggul dalam berbagai aspeknya, menjadi manusia-manusia yang solih, menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin bumi ini, untuk memakmurkannya. Maka perlu kita lihat urutan pendidikan di dalam Al-Quran. Allah menyatakan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatluna 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Yang telah jelas di ayat ini, kaumnya adalah kaum yang ummi. Kaum yang tidak bisa membaca dan menulis, mereka buta huruf. Diutus kepada kaum yang seperti itu dengan rasul yang sama, dengan rasul yang ummi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus rasulnya, maka tugas Rasulullah SAW adalah bagaimana mengajarkan, mendidik umatnya saat itu, kaumnya saat itu, yang lekat dengan jahiliyah, yang lekat dengan kebodohan, yang lekat dengan kemusyrikan, yang lekat dengan keburukan-keburukan lainnya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pertama kali? Maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pertama kali adalah menjadikan dirinya Rasul sebagai seseorang yang layak diteladani, sebagai seseorang yang layak diambil contohnya. Maka ini berarti sebelum kita memulai pendidikan kepada orang lain, bahkan kepada anak kita, sudah pasti kita harus menjadi pribadi yang layak diteladani sebagaimana Rasulullah SAW. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai guru haruslah memiliki akhlak-akhlak yang mulia sebelum pada akhirnya mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita. Maka poin pertama adalah bagaimana Rasul itu menjadi contoh, Rasul itu menjadi teladan. Ketika Rasulullah SAW berhasil menjadikan dirinya teladan, uswatun hasanah, maka Rasulullah SAW menjalankan fungsi berikutnya, yatluna alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Belum sampai kepada ilmunya, Rasulullah SAW memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, mengenalkan tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dengan ayat-ayatnya itu mereka mau beriman kepada Nabi dan Rasul. Mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus melakukan tazkiyatun nafs, sekaligus melakukan pensucian jiwa, pensucian diri daripada akhlak-akhlak yang buruk. Maka lihatlah urutan ini. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang Allah muliakan. Ketika Rasulullah SAW sudah melihat betapa kokohnya iman-iman para sahabat, ketika mereka yakin betul apapun yang mereka lakukan balasannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya ada surga dan neraka. Ketika iman sudah tertancap demikian hebatnya, maka Rasulullah SAW menjalankan urutan berikutnya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Barulah kemudian Rasulullah SAW mengajarkan berbagai macam ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan, menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi mereka. Dan kemudian datanglah hikmah kepada mereka. Ketika ilmu sudah datang kepada mereka, maka beriringan dengan amal-amal yang mereka lakukan atas ilmu tersebut. Maka inilah jamaah salat Isya dan Tarawih yang Allah muliakan, sebuah urutan yang pasti, sebuah urutan yang mutlak, yang manakala kita menghendaki suatu perbaikan atas generasi ini, tidak lain dan tidak bukan kecuali kita mengambil contoh daripada Rasulullah SAW.
Maka bayangkan ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ketika kita salah dalam mengurutkan dalam hal sepele saja. Ketika masjid ini terbangun, tidak mungkin kemudian kita langsung membangun atapnya, kita mendirikan tembok-temboknya, tidak mungkin. Pasti sangat urut, sangat bertahap sekali. Kita bangun pondasinya, dan kemudian ketika pondasi itu sudah kuat, barulah kemudian naik dan akhirnya selesai. Bahkan kepada hal yang sederhana sekalipun, ketika mungkin para ibunda kita, para ibu-ibu kemudian membuat satu kue, satu adonan bahan makanan, tidak mungkin kemudian salah dalam urutan. Maka apalagi kita, ketika kita mendidik manusia, maka urutannya jelas. Telah Al-Quran dan Rasulullah SAW contohkan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Dan hal ini diperjelas oleh sabda Rasulullah SAW dari sahabat yang mulia Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. An Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imanan. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwasannya ketika mereka para sahabat bersaksi di hadapan para tabi'in, mereka berkata di hadapan tabi'in yang termasuk generasi yang terbaik, bayangkan. Mereka berkata bahwasanya kami para sahabat ketika dulu bersama Rasulullah SAW dan kami saat itu masih sangat muda, belum menjelang usia baliknya, kami diajarkan oleh Rasulullah SAW iman sebelum Al-Quran. Maka ketika kami diajarkan Al-Quran oleh Rasulullah SAW, fazdadna bihi imanan, maka bertambahlah iman kami. Maka bertambah jelas, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ya. Ketika kita menghendaki suatu perbaikan, ketika kita menghendaki generasi yang unggul daripada anak-anak kita, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah bagaimana menumbuhkan keimanan di hati mereka. Kita mendengarkan ayat-ayat mereka, ketika mendengarkan ayat-ayat Allah di hadapan mereka, kita kaitkan dengan segala sesuatunya, kaitannya adalah neraka dan surga, tentang balasan Allah di akhirat kelak. Maka ketika tumbuh iman mereka, ketika semakin kokoh keyakinan mereka terhadap akhirat, maka ketika mereka mulai mempelajari Al-Quran, ketika mereka sudah mulai menghafal Al-Quran, maka bertambahlah iman mereka. Maka mereka semakin bersemangat dalam beramal soleh. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Maka ketika Rasulullah SAW kita jadikan teladan, sebenar-benarnya teladan, maka tidak mungkin kita mengambil jalan lain selain apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya terkait bagaimana seharusnya kita menempuh sebuah pendidikan, kita menjalani sebuah pendidikan, agar kemudian tidak kita saksikan lagi kerusakan-kerusakan yang hadir pada hari ini, keburukan-keburukan yang hadir pada generasi hari ini. Maka tidak ada lain kita melakukan apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimallahu ta'ala, lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidaklah kemudian kita memperbaiki akhir zaman ini, generasi akhir zaman ini, kecuali apa-apa yang telah diperbaiki di masa awalnya, yaitu generasi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Terakhir, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Maka di momen bulan Ramadan yang mulia ini, yang penuh dengan keberkahan, maka salah satu amal soleh yang terbaik yang kita bisa lakukan, selain terus kita mengilmui diri, selain terus kita hadiri majelis ilmu, untuk kemudian ketika ilmu itu sudah disebarkan, ketika ilmu itu sudah didapatkan, maka pengamalannya adalah bagaimana kemudian hadir amal-amal berikutnya. Yang salah satunya adalah dikuatkan tentang infak dan sedekah, tentang amal harta kita, yang kita ketahui bahwasannya ketika harta yang kita wakafkan, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu akan bernilai jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama kita manfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk sama-sama berinfak, bersedekah dalam rangka
pembangunan rumah tahfiz di Masjid Ruhama yang kita cintai ini, agar kemudian setiap kebaikan, setiap ayatnya, setiap iman yang tumbuh di hati anak-anak nanti, itu semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tidak putusnya. Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Maka mudah-mudahan ya di momen bulan Ramadan ini, di tahun ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Ramadan itu menjadi mulia karena turunnya Al-Qur'an, maka sudah seharusnya kita meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an sebagai satu-satunya sumber daripada kebaikan yang kita lakukan. Dan kita mencontoh Rasulullah SAW tentang apapun yang kita lakukan, tentang apapun yang akan kita laksanakan, jangan sampai jauh-jauh daripada Al-Quran, dan jangan sampai kita mengambil contoh selain daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang disampaikan adalah bermanfaat dan kita bisa mengambil tazkirah daripada ini semua. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita selama bulan Ramadan ini. Kita betul-betul bisa maksimalkan, kita betul-betul bisa totalitas terhadap rangkaian-rangkaian ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.